Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa 95, kita akan membuat keyakinan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu selalu di pelajaran terakhir, ya, pada hari Kamis. Nah, kita lihat banyak yang lesu, banyak yang lemas, pikirannya ingin cepat pulang. Ibu itu ingin sekali kalian jadi semangat belajar atau membuat kelas kita itu kondusif, yang artinya kalian nyaman belajar, ya, ibu juga nyaman menyampaikan. Jika kalian semangat, ibu juga semangat. Bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, apa tujuan keyakinan kelas? Jelas tujuannya adalah membentuk karakter positif. Maka selanjutnya, mari kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan yang sudah kalian tulis di stick note yang sudah ibu berikan tadi, silakan ditempel. Membacakan apa keyakinan kelas kita. Disiplin dan duduk yang rapi saat mengikuti pelajaran. Terus ada pelajaran yang tidak dipahami. Oke. Oke, tepuk tangan dulu sama sini. Kalian sudah tulis apa keyakinan kelas saat pelajaran bahasa Indonesia, apalagi di jam terakhir. Dan ibu akan membuat simpulan bersama kalian semua. Minta nih izin. Apa lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Terus apa lagi? Minta izin ketika korban kelas. Tidak berisik sekali. Iya, betul. Tidak berisik ketika guru menjelaskan. Kemudian belajar di kelas baik. Belajar di kelas DPE atau belajar di bawah pohon beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya di sini akan menyampaikan beberapa materi
tentang disiplin positif. Ini merupakan modul 1.4, yaitu pada kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Marilah sebelumnya kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini agar mendapat berkah dan ridho dari Allah dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu, ya di sini saya akan mengungkapkan tentang budaya positif yang mana dikembangkan oleh beberapa ahli di sini. Ada, ya bisa dilihat di slide ya Bapak Ibu. Langsung saja ke slide berikutnya. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, mohon ibu-ibu perhatikan. Di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, apakah ibu-ibu setuju dengan ketiga pertanyaan tersebut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu-ibu setuju atau tidak? Tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ibu-ibu setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ibu-ibu setuju atau tidak? Setuju. Memberikan penghargaan meningkatkan motivasi. Oke, setuju. Kita lanjut ke slide berikut. Baik, jadi ini ada beberapa konsep dari budaya positif ibu-ibu ya. Ada 6. Tapi di sini saya hanya akan menyampaikan 3 saja. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan 3 saja. Selanjutnya Bu. Baik, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, ibu-ibu. Nah, di sini ada slide yang menunjukkan kepalan tangan. Ya, ibu pernah mengepal tangan ya, semuanya, semua kita sebagai manusia pernah. Nah, di sini ada kegiatan kepala tangan. A dan B. Anda dan teman Anda. Nah, Anda sebagai A dan teman Anda adalah sebagai B. Misalnya kita akan menyobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Oke, coba kita langsung Bu ya. Langsung mempraktekkan kepala tangan. Baik, saya akan memberikan secari kertas kepada ibu-ibu. Boleh dibantu? Ya. Nah, kemudian silakan ibu-ibu menulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Apa sih benda atau objek yang menurut ibu-ibu ini berharga? Ya, kemudian genggam ya kertas tersebut. Ya, silakan ditulis ibu-ibu entah apapun yang menurut Anda begitu berharga. Nah, setelah ibu-ibu tulis, silakan ibu-ibu genggam. Iya. Ya, setelah ibu tulis, silakan ibu genggam. Misalnya di sini saya akan menulis sesuatu di sini, ya. Kemudian saya akan menggenggam benda kertas
kertas tersebut? Ya, sudah. Tadi aku. Oke, tidak apa-apa. Nah, ada lagi. Ya, namanya guru penggerak banyak. Harus banyak alat tulisnya ya. Oke, sudah. Silakan ibu-ibu genggam. Ibu-ibu genggam. Silakan ibu-ibu genggam. Nah, kemudian buatlah kepalan tangan. Jadi dicari kertas itu. Silakan ibu-ibu simpan. Kemudian teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, artinya teman Anda ini itu meminta Anda untuk membuka. Jadi silakan misalnya Ibu Rimartini mencoba membuka atau meminta atau membujuk Ibu Wahyudi untuk membuka kepala tangannya. Ya. Kira-kira mau tidak? Mau tidak Ibu? Ya. Tergantung situasi kondisi. Tergantung tawarannya. Tergantung tawaran. Kalau ditawar 1 miliar mau kalian? Iya, kalau ditawar 1 miliar mau. Oke. Iya. Jadi baik, ibu-ibu, itu adalah salah satu contoh teori kontrol. Jadi majuan sedikit. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau yang disebut dengan ilusi kontrol. Baik, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan mengeluarkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di situ kan ada 2 kegiatannya, yang mana ibu-ibu menggenggam secari kertas tersebut yang berisi benda yang paling berharga menurut ibu. Kemudian teman ibu yang lainnya meminta atau membujuk ibu untuk membuka. Ya, ibu silakan buka, saya akan menawarkan 1 miliar. Nah, kira-kira di sini ini adalah teori kontrol itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri, ibu-ibu ya. Jadi kita yang memiliki kontrol ya atas diri kita, apakah kita mau membuka atau tetap menutup. Masalahnya nih goyang ini masalahnya. Ya, boleh dilepas ibu. Aduh. Nah, baik. Di sini ada juga tentang siapa sesungguhnya Ya yang Allah, memiliki susahnya. teori kontrol. Baik, di sini adalah stimulus, respon, dan teori kontrol atau pilihan. Jadi sebelumnya mungkin ketika kita kuliah ya ibu-ibu ya, termasuk saya sendiri, yaitu mendapat materi tentang stimulus dan respon. Kita menstimulus anak untuk melakukan sesuatu, kemudian mereka merespon. Misalnya anak-anak silakan membaca, kemudian anak-anak merespon dengan membaca. Tapi di sini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Ya, misalnya yang pertama kita mengubah tentang stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang pandangannya memiliki pandangan yang sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, saya ambil contoh yang pertama. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah pandangan orang lain. Misalnya kita memiliki satu mindset atau satu pemikiran. Kita mengajak teman-teman kita atau rekan-rekan kita atau mengajak siswa atau murid kita. Nah, itu tentang stimulus respon. Jadi mengubah pemikiran atau pandangan orang lain sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihan di sini berpendapat bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Sama seperti tadi, Ibu Alia memahami bahwa Ibu Ismi itu tidak mau membuka kepala tangannya. Jadi di sini Ibu kita akan mempelajari tentang teori kontrol tersebut ya. Paham Ibu-ibu? Masya Allah. Lanjut. Oke. Di sini tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini ada teori kontrol ya berdasarkan teori dari Dr. William Glasser. Nah, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda atau diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan.
model berpikir menang, menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi di sini seperti yang saya jabarkan tadi, ya, ada 6 teori kontrol atau disiplin positif. Baik, ibu-ibu, kita mengarah kepada makna disiplin. Karena ini adalah budaya positif, bagaimana seorang guru itu mampu menciptakan atau mendisiplinkan. Kalau bahasa mendisiplinkan berarti kita menstimulus anak-anak itu untuk mendisiplinkannya. Tapi di sini ada teori kontrol kita bagaimana agar anak itu mampu menjadi siswa yang disiplin, bukan dengan memaksa, bukan dengan imperatif atau menggunakan bahasa yang memerintah anak-anak untuk disiplin. Tapi di sini makna kata disiplin itu artinya belajar, ibu-ibu, ya. Kemudian makna asal dari kata ini konotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Masya Allah, ini itu dari zaman dulu, ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, ibu-ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Kemudian bukan dengan kita apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi kata disiplin ini artinya kita belajar, ibu-ibu, ya. Saya lanjutkan. Baik. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini yang diharapkan dapat terbentuk dari siswa kita, ya. Baik, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau secara umum dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Baik. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ya, jadi anak belajar itu apa tujuannya? Ya, apakah untuk sukses kah? Apakah untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu, atau menjadi anak yang memiliki karakter sesuai dengan minat yang mereka tekuni. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini motivasi intrinsik akan saya bahas berikutnya, ibu-ibu, ya. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, kita semuanya sudah pernah mendengar, ya, sebuah pernyataan, yaitu profil pelajar Pancasila, yang mana kurikulum Merdeka, ya, yaitu memfokuskan tentang profil pelajar Pancasila. Baik, jadi ibu-ibu, profil pelajar Pancasila ini nilainya diambil dari 5 sila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi oleh karena itu terciptalah profil pelajar Pancasila, yang mana sebenarnya sudah dari dulu, ibu-ibu, anak-anak kita dibentuk untuk memiliki karakter, memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ibu-ibu sudah tahu, ya. Mungkin ibu-ibu lebih paham di sini tentang profil pelajar Pancasila, ya, yang mana ada mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Inilah 6 nilai kebajikan yang semoga murid-murid di sekolah kita atau murid-murid di seluruh Indonesia memiliki karakter ini, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Baik, itu tadi ibu-ibu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Saya lanjutkan ke teori motivasi, hukuman,
penghargaan, dan restitusi. Ya. Kata motivasi sering sekali kita dengar ibu-ibu ya. Kemudian hukuman, penghargaan. Tapi di sini apa sih restitusi? Ya, nanti akan kita bahas sama-sama. Baik, Bapak Ibu-ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ya, di sini ada 3 pernyataan. Baik, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, sebelumnya saya akan membahas dulu tentang 2 teori motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, jadi motivasi internal di sini. Jadi ada 3 bagian di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang ini adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, ini juga motivasi eksternal. Nah, jadi ibu-ibu, motivasi eksternal itu adalah motivasi yang kita berikan ke siswa kita. Nasihat, penghargaan. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya. Sebenarnya kalau kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak, jadi itu nanti masuk ke teori penghargaan. Ya. Jadi kalau misalnya kita sering memberikan, maka akan berdampak negatif bagi anak-anak. Anak-anak kita akan menjadi manja, akan menjadi ketergantungan. Saya nggak mau ngelakuin kalau nggak diberikan penghargaan, kalau nggak diberikan upah misalnya, ya. Jadi jangan seperti itu ibu-ibu ya. Kita belajar mulai dari sekarang untuk jangan terbiasa memberikan banyak penghargaan kepada anak-anak, karena itu sifatnya motivasi eksternal. Nah di sini ya yang paling penting, sebelumnya saya sudah menyampaikan juga, motivasi yang kita harapkan ialah motivasi internal. Ya, jadi ini adalah tujuan disiplin positif. Jadi kita berusaha agar anak-anak kita memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam dirinya. Jadi pernyataannya, tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Misalnya seperti saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya, jadi begitu ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu kenal beliau? Ya, Kak Hadi, Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Baik, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apa sih Bapak Ibu artinya? Apa sih kalau merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah? Apakah kita sebagai guru itu hanya memerintah saja? Ya anak silakan belajar, silakan pelajari tentang jenis-jenis iklan, ya silakan pelajari tentang struktur teks, ya silakan pelajari tentang struktur teks deskripsi. Berarti kita itu memberikan motivasi eksternal. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah cakap buat memerintah diri sendiri. Ya misalnya siswa A, saya akan belajar ini, saya akan belajar tentang jenis-jenis iklan. Siapa tahu besok ibu akan menanyakan kepada saya tentang jenis-jenis iklan. Akhirnya anak itu belajar sendiri. Nah, baik, jadi itu maksudnya ibu-ibu ya. Baik, di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa motivasi eksternal seperti penghargaan itu bisa disebut sebagai hukuman. Bahwa dalam penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi secara tidak langsung kita itu memberikan hukuman kepada anak-anak jika kita terus-terusan memberikan penghargaan. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa jika kita memberikan penghargaan terus-terusan kepada siswa, memberikan
Iya, imbalan kepada siswa, upah kepada siswa kita. Iya, anak-anak itu akan menjadi ketergantungan, ya. Baik, jadi hal ini akan ada pengaruhnya, ibu-ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, pengaruh untuk dirinya sendiri jangka pendek, ya, dan jangka panjang. Bahwa misalnya nanti ketika dia dalam dunia kerja, ya, jika dia tidak diberikan penghargaan yang baik, mungkin dia tidak akan melakukan suatu pekerjaan. Oh, saya tidak mau membuat proposal, ya, kalau saya tidak diberikan penghargaan. Saya tidak mau kegiatan, iya, kalau tidak ada imbalan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas ibu-ibu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak. Baik, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama adalah memberikan apresiasi atau pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian pengakuan secara pribadi. Jadi kalau misalnya kita memberikan apresiasi kepada anak, kita ajak anak tersebut, ya, kita ajak anak, ya, terima kasih ya, hasil kamu baik sekali. Dan jangan di depan teman-temannya, maka teman-temannya, dia saja kan, itu kan dia saja yang disuruh kemarin, ya. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Berikan pengakuan kepada semua murid, tapi secara bergantian. Misalnya hari ini si A baik, ya, dalam menentukan jenis-jenis iklan. Kita berikan penghargaan, tapi secara pribadi, secara tatap muka. Ya, kecuali kalau misalnya anak-anak diskusi ramai, semuanya terlibat, baru kita berikan penghargaan, bisa apresiasi, bisa tepuk tangan dan lain sebagainya. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten. Kalau misalnya kita membujuk memberikan penghargaan hari ini, ya, kemudian kita berikan penghargaan seterusnya. Jadi penghargaan ini kita terus berikan secara konsisten. Dan yang terakhir, kita harus fokus pada prosesnya, bagaimana proses anak sehingga dia bisa mencapai sebuah prestasi. Baik, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, pembuka. Kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini adalah salah satu apresiasi, ya, kita memuji anak tersebut, ya. Atau contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserak-serakan di lantai. Ini adalah salah satu pengakuan Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ini adalah pengakuan bahwa si anak tersebut, ternyata memiliki karakter yang dapat menghargai teman-temannya, ya. Kemudian dapat menolong, dan yang terakhir adalah cinta lingkungan atau cinta kebersihan. Baik. Di sini ada kuis, ibu-ibu, ya, untuk menyegarkan pikiran ibu-ibu agar tidak ngantuk. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi ibu-ibu sudah tahu kan hukuman itu seperti apa, ya? Oke. Tindakan guru yang pertama, mencatat 1000 kali dalam buku. Saya 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang pertama konsekuensi, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Hukuman atau konsekuensi? Bu Alia sendiri yang bilang konsekuensi. Tanggung jawab nanti ya. Ibu-ibu yang lain? Hukuman, oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu apa? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Kita baca. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah dari pagi sampai siang karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Ya, beda sendiri ibu ini ya. Hukuman. Oke, kita cek sekarang. Deng. Benar tidak? Yang terakhir Ibu Alia benar ya. Oke, kita cek. Mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Hukuman, betul sekali ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Oke, itu adalah hukuman. Karena apa sih Bu hukumannya anak terlambat dengan lari keliling lapangan basket? Anak-anak itu kan terlambat, masa kita langsung menyuruh dia untuk lari? Ya, itu adalah hukuman karena fisik, Bu ya, karena bisa menyakiti fisik. Kemudian murid diminta untuk push up. Ini adalah hukuman. Membersihkan, mengganti kertas tugas teman. Ya, itu adalah konsekuensi. Iya. Dan yang terakhir, saya lihat yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Ini adalah konsekuensi, Ibu ya, bukan hukuman. Karena ini ada hubungannya dengan PJOK, ya. Jadi olahraga. Ya, tepuk tangan. Masya Allah. Salah satu, enggak apa-apa. Ya, baik, ini adalah simpulan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Ibu. Baik, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit. Kita menyuruh anak untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Ya, kalau panas gimana? Berarti itu dapat menyakiti fisik anak. Tapi caranya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya, dan lain sebagainya. Hukuman juga merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Kita lanjut saja, Ibu-ibu. Ya, semoga keluar dari ini soal CPNS. Yang mana, Bi? Oh iya, mau difoto. Ya, kebetulan beliau ini adalah guru BK. Ya, guru BK luar biasa. Ya, iya, betul sekali. Ya, jadi ada manfaat ya untuk guru BK ya. Nanti saya kirim filenya. Guru BK harus ikut guru penggerak. Ya, berarti guru BK harus masuk guru penggerak. Ya, Bi, silakan nanti daftar ya. Luar biasa guru BK kita. Baik, selanjutnya restitusi. Ya. Oke, restitusi. Ada Resti nama anak kita ya di kelas 95. Baik, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi maksudnya restitusi ini misalnya ada seorang anak yang memiliki kesalahan atau masalah, kita ajak anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya, ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah
mereka. Kita mengajak muridnya, ya, bukan kita langsung menasihati, kamu ini. Tapi restitusi tujuannya adalah mengajarkan anak agar dia itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, kita sebagai guru yaitu menuntunnya. Ya, ini adalah PR lagi untuk guru BK kita ya. Baik. Sekarang apa sih ibu-ibu ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, baik hubungan antara kita dengan murid maupun murid dengan teman-temannya. Kemudian tawaran, bukan paksaan, ya. Jadi bukan paksaan ibu-ibu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus kepada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Atau pada temannya ya. Ya, kepada teman-temannya atau pada kelasnya. Baik, untuk restitusi, ibu-ibu ya, di sini itu ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah validasi tindakan. Jadi contohnya begini, misalnya Ibu Erma ini. Ibu Erma, beliau ini kan guru BK ibu-ibu ya. Nah, jadi restitusi itu ada 3 macam. Yang pertama, validasi. Stabilkan. Ya, menstabilkan identitas. Ya, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Misalnya nih, ada seorang anak yang bolos, ya, atau tidak mau melakukan atau mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Ya, karena ini kan salah satu keyakinan sekolah kita atau program. Nah, kemudian kita memanggil anak tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Kita tanya dulu, anak-anak, kamu tahu tidak mengapa ibu memanggil kamu hari ini? Oh, tahu bu. Kemudian ibu tanya, apa? Kenapa? Karena saya tidak sholat bu. Nah, itu kan menstabilkan identitas. Apa masalahnya? Karena dia tidak sholat. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi apa tindakannya, apakah salah atau benar. Kita tanya tersebut. Nah, kalau tidak sholat zuhur itu melanggar tidak? Oh, melanggar bu. Iya, mengakui kesalahannya. Ya, berarti kita tahu bahwa dia itu memang salah. Tapi saya tidak sholat karena pakaian saya kotor bu. Loh, kok bisa kotor? Tadi saya main bola bu, diajak sama kelas sebelah, akhirnya kotor, ya, tidak bisa sholat. Ditanya oleh gurunya lagi, apakah kamu membawa pakaian ganti yang lain? Ya, oh tidak bu. Baik, berarti di situ kan ada apa ya? Ada menuntun anak tersebut agar dia itu jujur ibu-ibu ya. Ya, jadi itulah yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, kita yakinkan dia atau menanyakan keyakinan. Kita tanya dia, oh iya baik, ibu paham. Ya, pakaian kamu kotor sehingga tidak bisa sholat. Tapi di rumah jangan lupa sholat ya. Oh iya bu. Nah di situ sudah menanyakan keyakinan anak tersebut. Oh iya bu, insya Allah nanti saya sholat. Ya. Nah kemudian ibu gurunya tanya lagi, Ibu Erma nanya lagi, oh, apakah besok kamu mau sholat di sekolah seperti teman-temannya? Oh iya bu, insya Allah. Ya, kalau misalnya pakaian saya kotor, saya akan bawa perlengkapan sholat atau baju ganti dari rumah. Nah itu adalah restitusi ibu-ibu. Mohon maaf, saya tidak menampilkan di slide. Jadi ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan identitasnya agar anak itu jadi jujur dengan kita. Ya, agar dia tidak takut, tidak panik karena ditanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan tersebut apakah mau melakukan sholat seperti biasa, menjalankan kewajibannya sebagai agama Islam. Dan yang selanjutnya adalah menjalankan program yang ada di sekolah. Itu tadi restitusi ibu-ibu ya. Dan yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah keyakinan kelas. Nah ini adalah ibu-ibu mungkin sudah ibu-ibu ya membuat keyakinan kelas. Kalau bahasa dulunya itu adalah kesepakatan kelas ya Bu Lia.
Boleh. Kesepakatan kelas. Baik, sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Oke. Baik. Ada pertanyaan pemantik ibu-ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Baik. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ini pada pandemi dulu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Baik, ini adalah pernyataan pemantik yang akan memberikan kita gambaran tentang keyakinan. Baik, di sini ada pernyataan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena ada bahasa yang bilang, oh peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Tapi bagaimana ibu-ibu kalau misalnya kita ke kota mengendarai sepeda motor? Peraturannya kan memang harus pakai helm ya, membawa SIM, PPKB dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau misalnya itu kan peraturan ibu-ibu. Tapi kalau misalnya kita yakini, oh kalau saya pakai helm berarti otak saya terlindungi. Kalau misalnya ada kejadian yang tidak saya ketahui, yang tidak saya sangka, duga, maka saya akan jatuh, kepala saya terbentur. Nah, berarti ibu sudah memiliki keyakinan untuk menggunakan helm. Baik. Nah, di sini ibu-ibu ada peraturan kelas. Kita naik menjadi keyakinan kelas. Kemudian lebih besarnya adalah lingkungan positif. Dan yang lebih luasnya adalah budaya positif. Jadi keyakinan kelas ini berasal dari peraturan yang ada. Nah, ketika sudah ada peraturan, maka kita akan meyakinkan diri kita untuk meyakini bahwa ada nilai-nilai yang perlu kita laksanakan. Seperti tadi, untuk menjaga diri, maka kita menggunakan helm. Meskipun itu adalah peraturan. Nah, itu juga termasuk budaya positif ibu-ibu ya. Saya lanjutkan. Baik, ibu-ibu kan suka diskusi tadi ya. Di sini ada warna hijau dan yang sebelah sini adalah warna putih. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekarang, mana keyakinan kelasnya? Apakah yang hijau atau yang putih? Anda mau baca pakai kacamata ibu-ibu? Oke, saya baca. Kesepakatan kelas yang di hijau, yang warna hijau, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Oke, saya ulang pertanyaannya tadi, mana peraturan, mana keyakinan? Kesepakatan kelas yang warna putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, mana keyakinan, mana kesepakatan atau peraturan? Yang mana ibu-ibu? Mana peraturannya? Putih keyakinan. Peraturan warna hijau, luar biasa. Tepuk tangan. Iya, yang putih itu adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini dibuat bersama murid, ya, guru dan murid. Sedangkan peraturan yang ini peraturan sekolah, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, ya, aktif dalam pembelajaran. Itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan yang kita yakini, ya, semangat belajar, saling menyayangi, kami peduli. Nah, itu adalah keyakinan. Baik, mantap ibu-ibu ini. Nah, apa ini? Apa ini? Ya, saya juga baru belajar ibu-ibu ya, nggak bisa baca. Oke, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Di sini sudah ada guru penggerak kita juga. Nanti kita belajar sama-sama dengan beliau ya.
Baik, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi begini Ibu-Ibu, ketika sudah membuat keyakinan kelas, maka kita akan membuat dalam bentuk tabel T dan Y. Ini tabel T-nya, ya, yang tampak seperti yang di sebelah sini, mohon maaf Bu ya, beda kecil. Kemudian yang sini adalah tidak tampak seperti. Kemudian tabel Y itu dibagi menjadi 3, misalnya hormat, yang terdengar itu seperti apa, ya, yang terlihat seperti apa, dan yang berperilaku seperti apa. Oke, ini ada contoh-contohnya Ibu-Ibu. Bisa lihat? Aduh. Oke. Nah, misalnya hormat yang terdengar. Ya, ini adalah tabel Y, yang di sebelah sana adalah tabel T. Yang terdengar, satu orang berbicara, "Yuk, saya bantu." Nah, kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi. Nah, jadi ini kan adalah keyakinan Ibu-Ibu ya. Kita buat dalam bentuk tabel T. Kita bagi menjadi terdengar. Mana yang bisa terdengar mengucapkan salam? Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu teman-teman? Nah, kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Misalnya ada temannya yang actionnya, betul, actionnya itu yang terlihat, ya. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya, mendengarkan dengan saksama. Nah, ini adalah terlihat. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, ke sekolah senyum, ya, di dalam kelas senyum. Kemudian memberikan salam hormat atau perjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu adalah tabel T. Jadi terbagi menjadi 3, sekali lagi, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian hormat. Hormat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama tampak seperti, jadi yang bisa kita lihat, misalnya datang tepat waktu. Oh, bisa terlihat bahwa dia datang tepat waktu. Yang terlihat tidak tampak seperti itu apa? Berarti dia itu sering hadir terlambat. Ya, maksudnya sering hadir. Terlambatnya, mohon maaf, saya tidak menghapus. Jadi sering hadir. Itu tampak tidak tampak seperti. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Itu tampak seperti itu. Misalnya, Assalamualaikum Bu, mohon maaf Bu. Itu kan tampak seperti. Ya, yang tidak tampak adalah berarti tidak acuh kepada teman dan guru. Oh, berarti perilakunya itu tidak acuh. Dia itu sopan, ramah gitu Bu ya. Nah, itu berarti yang tidak tampak itu adalah nilai, ya, atau kebajikan yang dia miliki. Sementara yang tampak seperti atau terlihat berarti ada actionnya, ya, yang kita lihat. Iya. Mantap. Baik. Ini adalah satu lagi diskusi kita, tesnya. Baik. Peraturan. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Selalu mengembalikan buku kepada tempatnya. Misalnya Bu Arni kan adalah pengurus perpustakaan ya. Ya, ada anaknya yang selalu mengembalikan buku kepada tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Apa? Apakah tanggung jawab? Disiplin? Mau jawab ya? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, oke. Baik, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin atau datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang memukul teman, mungkin. Apa? Menghargai. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Apa ini? Kesehatan tidak? Kesadaran diri, kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran? Disiplin.
Menggunakan masker. Disiplin, kesehatan. Iya. Nah, ini ada guru PMR-nya di sini. Kesehatan katanya. Oke, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, misalnya di sini berlari di koridor. Apa keyakinan kelasnya? Ayo. Berlari di kelas atau koridor. Ya, jangan berlari. Keamanan. Oke. Bu Sari jawabnya keamanan. Kita lihat. Ya, betul sekali tadi ya. Mengembalikan buku kepada tempatnya itu adalah tanggung jawab. Betul sekali. Berarti anak muridnya Bu Ismi ketika mengembalikan buku pada tempatnya berarti sudah tanggung jawab. Betul. Iya. Yang kedua, dilarang ganggu orang lain berarti menghormati. Hadir di sekolah tepat 15 menit, berkomitmen atau disiplin. Dilarang menggunakan kekerasan, menghormati orang lain atau keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, jelas ini untuk kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar ibu-ibu ya. Kemudian menggunakan masker, kesehatan, keselamatan juga. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Betul, itu adalah keselamatan, itu juga keamanan. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih Ibu-Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk Ibu-Ibu mungkin. Atau mohon maaf jika saya menyampaikan kepada Anda semuanya, bisa jadi Ibu-Ibu semuanya yang lebih paham, ya, karena guru-guru senior, ya, yang lebih paham tentang nilai kebajikan, restitusi, dan keyakinan kelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.